Varian Asus TUF sepertinya emang nggak habis-habis. Baru kemarin launching, keluar lagi seri baru yang lebih hypebeast. Dengan Ryzen generasi terbaru dan Nvidia 1650 yang performanya sangat sadis. Mungkin video ini akan membuat kalian yang udah beli seri TUF sebelumnya meringis kritis. Tapi ya udahlah, disyukuri aja sis, meskipun sebetulnya sangat ironis. Udah, gak usah nangis. Saya ucapkan selamat menonton. Struk karcis. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini sesuai request kita akan membahas tentang varian Asus TUF yang terbaru, yaitu FX 505DT yang menggunakan prosesor Ryzen 5 plus Nvidia N1650. Sebenarnya kalau untuk Ryzen Fusion dengan Nvidia ini bukanlah hal yang baru, karena di Asus F570ZD, kemudian juga di TUF FX 505DD yang kita review kemarin, itu adalah varian Ryzen yang menggunakan Nvidia. Kalau di brand lain selain Asus, sepertinya kalau di lini mobile desktop belum ada. Cuman dengar-dengar katanya XP mau melakukan langkah yang sama. Kalau di seri sebelumnya seperti Asus F570ZD dan juga FX 505DD ya, yang kita review kemarin, Ryzen-nya bergabung dengan 1050. Tapi laptop yang akan kita review kali ini cukup unik karena dia menggabungkannya dengan Nvidia 1650 yang ini merupakan VGA card terbaru dari Nvidia. Dengan fusionnya Ryzen 5 plus Nvidia 1650 ini menurut saya adalah topik yang sangat menarik. Karena pertama, kalau dari segi harga, selisihnya itu lumayan jauh kalau dari si seri FX 505DD yang kita review kemarin. Padahal bedanya spesifikasinya cuma di graphic card. Kalau kemarin menggunakan 1050, kalau FX 505DT menggunakan 1650. Untuk spesifikasi lain seperti baterai, RAM, hard disk, itu semuanya sama gitu loh. Cuman selisih gap harganya walau cuma beda di graphic card, menurut saya sih cukup lumayan. Jadi bagaimana sih perbedaan performa antara 1050 dan 1650 ini kok harganya ini menurut saya gapnya lumayan jauh gitu. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa support Dika ID dengan cara subscribe, karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika subscriber Dika ID sudah mencapai 100.000 subscriber, sepertinya kurang 8.000 subscriber aja ya, makanya bantu kita untuk share video ini sebanyak-banyaknya biar subscriber Dika ID cepet ke angka 100.000 subscriber. Dan video ini seharusnya kita upload hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah waktunya pengumuman giveaway mingguan dari Dika ID. Cuman kemarin saya mau upload, tapi ada beberapa yang menurut saya reviewnya kurang lengkap. Jadi daripada saya paksakan dan reviewnya kurang detail, ya gak enak aja kalau kurang detail. Jadi untuk pengumuman giveaway tetap ada, cuman hari ini, sekarang hari Minggu, jadi pengumumannya ada di akhir video. Tapi ya jangan di skip biar kalian juga mendapatkan ilmu dan juga informasi dari video kita hari ini. Asus TUF FX 505DT ini setahu saya ya ada dua SKU, yaitu Ryzen 5 dan Ryzen 7. Dan di video kali ini kita juga akan membandingkan FX 505DT Ryzen 5 dengan yang SKU Ryzen 7, agar kalian mendapatkan gambaran berapa sih selisih harga dan juga performanya. Untuk spesifikasi utamanya hanya berbeda di prosesor, yaitu Ryzen 5 3550H, sedangkan yang satunya Ryzen 7 3750H. Untuk spesifikasi lain sama persis, memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz yang bisa di-upgrade sampai 32GB. Storage-nya masih menggunakan hard disk 1TB dengan kecepatan 5400 RPM. Layarnya juga sama, yaitu 15,6 inch dengan 60Hz refresh rate dan 45% NTSC. Dan untuk spesifikasi lain seperti yang saya bilang tadi, sama persis. Untuk harganya sendiri selisihnya cukup lumayan walaupun berbeda di GPU card saja. Dan harga beserta link pembeliannya bisa langsung kalian cek di kolom deskripsi. Oke, jadi di video kali ini saya minta maaf, saya nggak akan membahas secara desain, form factor, ataupun casing dari si Asus TUF FX 505 ini. Karena buat yang udah ngikutin Dika ID lumayan lama pasti tahu kalau kita udah nge-review Asus TUF FX 505 ini banyak banget. Dan buat yang baru nonton reviewnya, saya hanya akan memberikan highlight 5 poin secara singkat saja biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi si Asus TUF FX 505 ini pertama dia adalah Nano Edge display atau bezeless. Jadi laptopnya 15 inch tapi terlihat 14 inch. Kedua, dia memiliki fitur yang namanya Military Standard 810G yang diklaim Asus tahan goncangan, high altitude, temperatur, dan lain-lain. Ketiga, dia semua port I/O-nya ada di sebelah kiri dan menyisakan Kensington lock saja di sebelah kanan. Keempat, ada 3 varian SKU warna dari Asus TUF, yaitu Gold Steel,
Red Matter, dan juga Red Fusion. Dan yang kelima, Asus TUF FX 505 yang sekarang semua keyboardnya sudah RGB backlit yang bisa kalian custom melalui Armoury Crate, software bawaan dari Asus TUF FX 505. Oke, jadi itu aja 5 highlight penting dari Asus TUF FX 505. Buat kalian yang pengen tahu review lebih detail, untuk link videonya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau dari bagian dalamnya nggak ada yang berbeda, sama persis juga dengan seri si FX 505DD yang kita review kemarin, dengan dual fan dan juga dua pipa heatsink. RAM-nya sendiri dari Hynix berkapasitas 8GB di satu slot, jadi kalian bisa menambah RAM lagi di slotnya yang kosong. Kemudian juga ada slot SSD yang letaknya cukup aneh, yang berada tepat di atas chip WiFi. Yang berbeda dari seri Ryzen 5 dan Ryzen 7, kalau dari segi fisik adalah chargernya. Charger Ryzen 5 bentuknya lebih kecil dan lebih baru, tapi outputnya lebih besar, yaitu 7,5 ampere. Sedangkan yang SKU Ryzen 7 chargernya sama dengan charger yang lama, dengan output 6,32 ampere. Jadi menurut saya cukup aneh. Harusnya output si Ryzen 7 lebih besar karena base clock dan turbo boost-nya lebih besar. Tapi memang untuk spesifikasi TDP prosesornya sama, yaitu mentok di 35 watt. Dan untuk seri lengkapnya, untuk membedakan mana Asus TUF FX 505DT Ryzen 5 dan Ryzen 7, kalian bisa lihat di packagingnya. Kalau Ryzen 5 setelah nama seri FX 505DT akan ada lagi kode, yaitu R5586T. Kalau Ryzen 7 setelah FX 505 akan diikuti dengan R7586T. Nah, R5 ini artinya adalah Ryzen 5 dan R7 adalah Ryzen 7. Untuk 586T ini adalah kode warna, dan yang akan kita review ini warnanya adalah gunmetal. Jadi itu saja kalau dari segi fisik ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, TUF FX 505 dengan SKU Intel maupun Ryzen, housing, casing, ataupun form factornya semuanya sama saja. Dan kalau dari segi performa, langsung saja kita tes sama-sama. Pertama, sebelum kita tes, perlu diketahui dulu kalau perbedaan keduanya hanya ada di prosesor. Untuk semua spesifikasinya selain prosesor sama. Dan kalau dari spesifikasi prosesornya yang berbeda adalah di bagian base clock dan turbo boost. Ryzen 5 memiliki base clock 2,1 GHz dan turbo boost-nya 3,7 GHz. Sedangkan Ryzen 7 3750H memiliki base clock 2,3 GHz yang bisa di-up sampai 4 GHz. Untuk EPU-nya Ryzen 5 menggunakan Vega 8, sedangkan Ryzen 7 menggunakan Vega 10. Oke, pertama kita tes seperti biasa menggunakan Sensebench R15 sambil membandingkan performanya dengan si Ryzen 7. Kedua laptop ini ketika dites benchmark maupun game adalah dengan settingan default, nggak ada yang di undervolt maupun di underclock, dan keduanya juga posisi laptop dicas dan di settingan best performance. Hasilnya menurut saya cukup aneh, karena perolehan poinnya hampir sama di angka 750-an CB. Kemudian untuk OpenGL-nya hasilnya sama, tapi ini nggak aneh sih karena GPU card-nya sama-sama menggunakan Nvidia 1650. Tes kedua kita menggunakan software 3D Mark dengan driver dari Skydiver, sekaligus untuk mengetahui berapa skor benchmark dari Nvidia 1650 di mobile desktop jika dibandingkan dengan 1050 FX 505DD yang kita review kemarin. Dan hasilnya lebih tinggi sekitar 2000 poin, selisihnya jika dibandingkan Nvidia 1050, dengan perolehan skor sama-sama sekitar 19.000 poin. Sekarang kita coba tes render di Adobe Premiere Pro, apakah beneran cepat seperti slogannya AMD. Kalau dari proses rendering dengan video yang sama-sama berdurasi sekitar 9 menit tanpa efek, hasilnya memang cukup cepat, tapi anehnya Ryzen 5 mampu merender lebih cepat ketimbang Ryzen 7. Dan menurut saya sih ini cukup aneh, jadi saya coba render lagi sambil memonitoring performa CPU-nya melalui Task Manager. Dan benar saja, ternyata meskipun turbo boost dari Ryzen 7 bisa mencapai 4 GHz, tapi ketika saya coba untuk render video, Ryzen 7 speed clock-nya nggak bisa mencapai 4 GHz, jadi average-nya ada di angka 3,3 GHz, sedangkan Ryzen 5 ketika digunakan untuk merender, speed clock-nya lebih cepat, yaitu 3,6 GHz. Di Game Pass 2019, kalau dari data MSI Afterburner, baru speed dari Ryzen 7 ini bisa mencapai di atas 3700 MHz atau 3,7 GHz, sedangkan Ryzen 5 mentok di turbo boost-nya yaitu 3,7 GHz. Dan Ryzen 7 hanya membutuhkan utilization sekitar 50%, sedangkan Ryzen 5 butuh sekitar 60%. Tapi kalau dari segi FPS, keduanya sama. Lanjut ke game Battlefield 5, kalau di game ini, Ryzen 7 mampu tembus dengan speed 3,9 GHz dengan utilization hanya sekitar 60%. Sedangkan Ryzen 5 butuh 80% utilization untuk berada di maksimum turbo boost-nya yaitu 3,7 GHz. Tapi sekali lagi kalau untuk FPS, menurut saya sih nggak ada perbedaan yang signifikan.
Lanjut ke game terakhir, kita menggunakan game Apex Legends. Tapi untuk turbo boost CPU dan utilization CPU dari Ryzen 7 lebih unggul ketimbang Ryzen 5. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah semakin banyak laptop yang menggunakan pilihan Ryzen plus Nvidia. Kalau dulu itu jarang banget ditemukan, apalagi di lini mobile desktop ya, Ryzen bertemu dengan Nvidia. Dan brand yang mau menggabungkan si Ryzen dengan Nvidia ini adalah sampai saat ini masih Asus, cuman katanya dengar-dengar XP juga mau masuk di lini tersebut. Untuk serinya, buat pelajaran buat kalian juga, kalau di Asus TUF FX505, pokoknya setelah angka 5, kalau diakhiri dengan angka D, huruf D, itu berarti dia menggunakan Ryzen. Contoh nama serinya bisa kalian temukan di FX505DD, DY, DT, DU, pokoknya yang setelah angka 5-nya itu adalah D. Kalau di seri Intel, belakangnya adalah huruf G, jadi setelah angka 5 itu adalah G. Contohnya FX505GD, GM, GE, dan lain-lain. Yang menarik adalah performa dari Ryzen 5 3550H dibandingkan dengan Ryzen 7 3750H. Di tes Geekbench R15 tadi, hasil CPU benchmarknya relatif sama. Kemudian di tes Adobe Premiere Pro yang menggunakan CPU rendering, Ryzen 5 bahkan lebih optimal, sedangkan Ryzen 7 tidak bisa boosting sampai ke 4 GHz. Tapi kalau untuk performa gaming, speed clock dari Ryzen 7 memang bisa mencapai sampai 3,9 GHz dengan CPU yang nggak terlalu bekerja maksimal dibandingkan dengan Ryzen 5. Tapi karena kebanyakan game mengambil frame gambarnya itu dari VGA, jadi gap selisih FPS-nya di SKU TUF FX505DT Ryzen 5 dan Ryzen 7 nggak terlalu signifikan. Kalau dari segi harga, pendapat saya tetap kalau FX505DD yang kita review kemarin adalah laptop dengan base value, karena harganya nggak sampai 10 juta. Kemudian untuk base value yang kedua adalah FX505DT yang menggunakan Ryzen 5, karena ketika kita tes ternyata perbandingannya dengan Ryzen 7 dan Ryzen 5 di Asus TUF ya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Kalau mau ngomong perbedaan yang signifikan sih terletak di harganya. Kalau FX505DT Ryzen 5 ada di angka 12 juta, kalau Ryzen 7 14 juta. Jadi selisihnya 2 juta dengan performa yang menurut saya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi semuanya ya saya kembalikan kepada kalian. Kalau kalian butuh laptop dengan penggunaan CPU processing, ya kalian bisa memilih Ryzen 7. Tapi kalau budget kalian kurang dan hanya butuh untuk ngegame dan nggak butuh CPU processing, kalian bisa pilih Asus FX505DT yang Ryzen 5. Kekurangannya untuk laptop ini seperti FX505DD kemarin, jadi dia masih menggunakan harddisk. Jadi saran saya buat semua brand ya, bukan hanya Asus saja, mending sekarang dibalik. Jadi storage bawaannya itu menggunakan SSD, kemudian kita diberikan opsi untuk mengupgrade harddisk sendiri. Contohnya kalau di brand Asus seperti A412FL kemarin atau S430FN yang bawaannya adalah SSD tapi tetap ada slot SATA 2,5 inch untuk harddisk. Jadi buat yang mau ngupgrade harddisk itu nggak perlu cloning Windows dulu atau migrasi Windows ke harddisk. Jadi suatu saat kalau kita mau upgrade harddisk itu enak banget. Jadi nggak usah cloning, nggak usah migrasi SSD. Jadi saran sekali lagi buat semua brand, kalau di 2019 ini menurut saya harusnya dibalik ya. Jadi storage bawaannya itu SSD tapi tetap diberikan slot SATA 2,5 inch untuk mengupgrade harddisk. Dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk giveaway mingguan dari DKID yang berupa Windows 10 Pro original. Jadi maaf agak telat 1 hari, karena kemarin kalau videonya saya paksakan itu akan menurut saya kurang detail banget. Video kemarin yang ikutan lumayan banyak, sekitar 600-an komen setelah difilter oleh comment picker. Langsung saja kita cari pemenangnya, dan pemenang Windows 10 Pro original minggu ini adalah Indo Gaki. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel DKID. Alhamdulillah sudah. Jadi selamat kepada Indo Gaki, Anda mendapatkan Windows 10 Pro original dari DKID. Buat yang belum beruntung, jangan baper dan jangan berkecil hati, karena minggu depan pasti akan kita undi lagi. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!